Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Kali ini kita belajar nahwu mustawar wabi ya. Bab ke-14. Bab ke-14 menerangkan tentang al-maf'ul li ajli. Buat yang masih ingat sama penjelasan nahwu yang kemarin ya, itu kita saya kasih keterangan, kita biasa dengar yang namanya al-maf'ul bih. Al-maf'ulun bih itu adalah objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Lalu ada al-maf'ul al-maf'ulun, nah ini fihi itu adalah nama lain dari dzaraf. Nah, sekarang kita akan mempelajari al-maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajli yang mana itu maknanya adalah alasan sebuah pekerjaan. Kayak misal saya makan agar saya kenyang, kayak gitu. Saya belajar agar saya pintar. Nah, agar saya kenyang, agar saya pintar, itu yang menjadi maf'ulnya, ya, maf'ul li ajlihnya. Tuh. Sekarang sebelum kita ke bahas contohnya, kita lihat kaidahnya dulu. Al-qaidah, al-maf'ul li ajlih adalah masdar yubayinu sababa hudusil fi'li alladhi qablahu. Maf'ul li ajlih adalah masdar. Ingat, ini masdar berarti dia harus menggunakan bentuk masdar. Kalau kemarin dzaraf dia tidak diharuskan berbentuk masdar. Maf'ul bih juga boleh apa aja, tidak harus masdar. Tapi kali ini untuk maf'ul li ajlih kita menggunakan bentuk masdar. Bentuk masdar itu apa sih? Masdar tuh kalau di tasrif fi'il itu urutan ketiga ya. Tasrif fi'il yang buku kuning itu loh, amsilah tasrif ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, daraba yadribu darban, nasoro yang suruh nasron, terus apa lagi? Fathah yaftahu fathan, kayak gitu. Jadi bentuk masdar. Sebenarnya masdar tuh saya lupa ya, apakah awalam mau kita bahas. Yang jelas bentuk masdar yang diambil adalah bentuk masdar yang berarti dia memiliki fiil. Ya, sekali lagi berarti maf'ul li ajlih karena dia mengambil bentuk masdar. Masdar itu memiliki bentuk fiilnya. Masdar yang menjelaskan sebab, makanya sini alasan sebuah pekerjaan saya terjemahkan, sebab terjadinya fiil yang jatuh sebelum masdar itu. Tapi tidak harus satu akar kata yang sama ya. Maksudnya si masdar ini nggak harus sama dengan akar kata yang fiil yang sebelumnya, tidak. Idza kana al-masdar mujarrah min al, di sini maf'ul li ajlih ada 3 macam ya. Yang satu mujarrad minal al. Mujarrad min al yang berarti dia adalah nakiroh ya kan. Wal idhofah. Wal idhofah. Maka dia harus yajibu nasbuhu. Yajibu nasbuhu. Wajib dinasobkan. Contohnya kalau yang di atas tuh amsilah, yang nomor 1. Qalbul ummi. Qalbul ummi yahfuku. Saya nggak tahu ya, yahfuku itu apa, bergetar atau lemah lembut atau apa ya. Rahmatan. Rahmatan bitifliha. 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 Nah, di sini yang digaris bawahi adalah yang menjadi bentuk masdar itu adalah rahmatan. Sekarang kita i'robi ya. Nah, rahmah ini adalah bentuk masdar rahimayarhamu rahmatan. Rahimayarhamu ya arhamur itu. Oke. Ini rahmah adalah bentuk masdar. Saya mau masdar. Dia adalah bentuk masdar dan dia hukumnya masuk. Ingat, ini masdar yubayinu. Dia nggak jelasin ya. Tapi umumnya kalau di kitab jurumiyah, nahwu yang dasar ya, biasa dipakai di pondok-pondok, maf'ul li ajli itu hukumnya mansub. Makanya di sini saya tulis mansub ya.
Karena juga kan yajibu nasbuhu. Jadi dia mansub itu karena dia sebagai maf'ul li ajli. Nih ya, perhatikan nih, maf'ul bi hukumnya mansub. Maf'ul fih kemarin dorob juga hukumnya mansub. Nah, kali ini maf'ul li ajli itu hukumnya juga mansub. Maka sini rohmah itu adalah bentuk masdar yang mana hukumnya mansub. Wa mansubun bil fathah. Dia isim mufrad ya. Masdar wa mansubun bil fathah. Masdarun mansubun, usah pakai wah, maaf. Masdarun mansubun bil fathah gitu. Kenapa dia menjadi mansub? Karena dia sebagai maf'ul li ajli. Artinya adalah hati seorang ibu ya, aku nanti silakan cari ya, maaf saya tuh nggak tahu ini, tapi kayaknya mungkin lembut atau apa gitu yang berkaitan lah dengan seorang ibu dan anak ya. Karenanya ini kita kasih kurung. Karena di situ tidak ada li yang biasa bisa kita artikan sebagai karena ya. Karena sayang terhadap anaknya. Hati seorang ibu titik-titik karena sayang terhadap anaknya. Ya, buku itu. Mujarad minal al. Yang kedua. Hukum kedua, yu'rabu maf'uli ajlih, ya kan? Jadi ini rohmah mansub bil fathati maf'uli ajlih gitu ya. Masdar kayak apa ya? Biasanya ngerobnya tuh maf'uli ajlih mansubun bil fathah. Oke, gitu aja. Maf'ulun li ajlih. Dia sebagai maf'ul li ajlih mansub bil fathah. Nah, yang kedua sekarang. Idza kana mudhafan yajuzu nasbu wa yu'rabu maf'ulnya. Kalau dia tidak mudhaf, tidak ada alif lam dan tidak ada idhofah, maka dia wajib nasab. Tapi kalau dia mudhaf, kalau dia berupa mudhaf, maka yajuzu nasbuhu wa yujaru biharfi jari lam. Wa yujaru bilam, ini aja, wa yujaru bilam. Maka di situ contoh tagrusu fi qalbihi kibriya tabi'ah wa azmatiha wa azm. Apa yang atau ya? Wa azmatiha ini tuh yang ada beberapa huruf yang saya masih keliru, berarti ini nggak ada tulisannya ya, huruf apa? Mana nih? Rohbata. Isy'arihi biqimatil mas'uliyah panjang ya ini, usrotihi. Artinya adalah ini kayak tugasnya seorang istri ya. Salah satu tugas seorang istri berdasarkan bacaan yang berkaitan dengan maf'ul ajli ini, saya kasih kurung aja. Tugas istri. Karena intinya dia bisa lelaki yang bisa menemukan seorang istri yang salah satunya menanamkan di hatinya, di hati suaminya ya, maksudnya di hatinya kibria utabiah. Kibria itu besar, kabir tabiah itu tanggung jawab. Besarnya bisa seorang istri harus bisa menanamkan di hati seorang suami besarnya tabiah itu tanggung jawab dan keluhurannya tanggung jawab itu juga keagungannya. Karena yang digaris bawahi adalah rogbah ya. Maka ini yang menjadi maf'ul li ajlih. Maka sini saya tulis karenanya dalam kurung ya. Karena berharap dia merasa. Nah, robat syarhi dia merasa atas nilai sebuah tanggung jawab. Ini kalau kalian ada yang tahu bagaimana menerjemahkannya dengan lebih baik, silakan tulis di kolom komentar ya. Biasanya tanggung jawab atas keluarganya. Gini. Jadi seorang istri salah satu tugasnya adalah menanamkan di hati seorang suami besarnya rasa tanggung jawab dan agungnya sebuah tanggung jawab, karena kita berharap atau seorang istri itu berharap. Jadi rohbatu isyar yang berharap ini, tagrusu ini kan pakai tak, berarti dia
mu'anas ya, mufrad mu'anas, dan ini maksudnya adalah si istri. Si istri bisa menanamkan di hati suaminya besarnya tanggung jawab dan agungnya sebuah tanggung jawab dengan kita tuh berharap. Jadi kita berharap suami ini tahu nih tanggung jawab dia tuh apa terhadap keluarganya, begitu. Intinya gitu ya. Nah, yang menjadi maf'ul ajli yang menjadi maf'ul ajli adalah lafadz roghbah. Ya, roghbah ini sebagai maf'ul li ajli. Roghbata isy'arihi, maf'ul li ajli. Kalau kita, dia kan bentuknya idhofah ya. Roghbata isy'arihi. Dia maf'ul li ajli, berarti nggak sah dikasih li, dan dia hukumnya masuk. Kenapa masuk? Karena dia sebagai maf'ul li ajli. Makanya ini sebenarnya definisinya kurang ya, kalau menurut saya ya. Seharusnya di al-qaidah itu al-maf'ul ajli wa masdarun mansubun. Seharusnya ditambah mansub karena maf'ul ajli itu pada dasarnya hukumnya mansub, sebagaimana tamyiz itu pada dasarnya hukumnya dia mansub. Tapi kita juga bisa berkata ini lirubati isy'arihi. Nah, kalau begini dia berarti majrur bilam. Nah, ini dia dijerkan dengan huruf jer lam ya. Maka karena ini diidhofahkan, makanya saya tulis keduanya supaya kalian lihat. Kalian bisa melihat di sini nih idhofah. Kalau yang awal ini dia nggak ada idhofah, nggak ada alif lam, maka dia harus dimansubkan ya, jibu nasbuhu. Saya blok nih ya. Tapi kalau dia mudhof maka boleh dua, boleh mansub, boleh pakai alif lam ya. Nah, kalau dia dibuat mansub laful ajli berarti roghbata isy'arihi. Kalau ini ri, jelas selamanya ri. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan majrur, di sini majrurnya bil kasroh. Tapi li, kalau ada li berarti li rughbati isy'arihi. Itu kalau kita kasih li ya. Yang ketiga, terus boleh nggak yang ini kita buat li rohmah? Boleh, tapi nanti akan dikasih alif lam ya. Ini yang ketiga. Aduh, guys. Maaf. Yang ketiga adalah ini, idza kana al-masdar muhalla bi al. Jadi yang ketiga kalau dia muhalla bi al. Maaf, ini alif biasa. Nah, muhalla bi al atau dia ada alif lam, maka jurra bilam. Maksudnya dia hukumnya adalah majrur bil lam. Jadi dia tuh ada tiga bentuk ya. Kalau dia nggak ada alif lam, nggak ada idhofah, berarti dinasob. Kalau dia idhofah, maka boleh dinasob, mansub, boleh juga dikasih li. Tapi kalau dia ada alif lam, berarti dia majrur bilam. Contohnya sini, wataj'al qalbah mustaudian li asrorihi li tarwih an nafsihi. Wataj'al qalbaha, oh ya. Taj'alu, ini nggak pakai. Taj'alu qalbaha ya. Taj'alu qalbaha mustaudian li asrorihi li tarwih li tarwih an nafsihi. Nah, ini terjemahnya kurang lebih ya. Intinya si istri menjadikan hatinya istri ya, hatinya tempat mustaudi. Istaudi itu biasanya nitip ya, wadiah ya kalau nggak salah. Iya, nitip kan kayak bank yang BSI kok BSI. Yang pokoknya bank syariah itu pasti kan pilihannya wadiah gitu, karena wadiah itu berarti nitip, kita nitip aja, maka ada biaya-biaya yang tidak dibebankan kalau kita nggak nitip, apa yang berbagi hasil ya kalau nggak salah tuh pilihan satunya. Jadi tempat, saya buat penitipan aja ya, tempat penitipan atas rahasia asror. Asror itu dekat sirun, jamaknya sirun, rahasianya nyanyi kembali kepada suami, agar atau karena boleh litarwih an nafsihi, agar suami merasa nyaman lah intinya, istirohah, nyaman. Nafsi berarti ya merasa nyaman aja, diartikan merasa nyaman. Nah, mana di sini yang menjadi pembahasan kita itu adalah lafaz litarwih, itu di buku di garis bawahi kan. Nah, litarwih ini dia litarwih.
Nah, karena dia ada alif lam, maka dia harus majrur bil lam. Ini dia majrur bil lam. Maka di sini misal nih, rohmah mau kita kasih alif lam, maka jadinya li rohmati tifliha. Itu juga apa ya? Berarti li rohmah bitifliha. Seperti itu. Li rohmati bitifliha itu kalau ingin kita buat dia ini sama kayak gini. Nah, misal yang atas tadi kan saya rubah berarti dikasih ini lirwahmah bitifliha seperti itu. Kalau ini ya nggak bisa kita mansubkan ya. Kenapa ya? Iyalah karena dia ada linya. Kok ini sih? Ya ampun. Apa tadi? Nah ini lirahmati bitifliha, maaf ya. Kalau ada alif lamnya berarti lirahmati, nggak bisa rohmatan. Jadi boleh nggak kalau nggak ada nggak ada alif lam terus kita masukkan, nggak bisa. Kalau ada alif lam itu harus dimasukkan. Kalau nakiro harus masuk. Ingat kalau nakiro harus masuk sama seperti kaidah yang atas. Kenapa? Ya karena untuk supaya pembaca itu tahu bahwasanya dia sebagai maf'ul ajlih. Jadi kayak kalau misal dari segi arti itu menjelaskan alasan sababu hudusil fi'li, alasan terjadinya sebuah pekerjaan, terus juga dia pakai bentuk masdar dan dia mansub, berarti dia sebagai maf'ul ajlih gitu. Coba sekarang kita lihat ini latihannya ya. Dari Al-Quran tadrib awal, alam taril ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut. Mana yang menjadi maf'ul ajlih? 1 sampai 3. 1 2 3. Terong hadzarul maut ya. Takut mati. Di sini dia diidhofah ya, hadzaro al mauti. Berarti dia bentuk yang kedua. Dia dimudhof, maka boleh kan hadzarul mauti, boleh juga li hadzaril mauti, boleh. Hadzaro ini bukan fi'il madhi loh ya, dia bentuk masdar, dia adalah masdar. Hadaro yahduru mungkin hadaron, sama kayak ada tuh bentuk masdar yang semuanya tuh di fathah, jadi orang tuh banyak yang mengira atau banyak yang bingung ini tuh fi'il madhi atau masdar, padahal dia masdar. Saya lupa contohnya. Ini salah satu contoh yang bentuknya kalau dari segi harokat kan ini kayak fi'il madhi ya, hadaro, tapi padahal dia adalah masdar. Bisa nggak jadi fi'il madhi? Bisa, tapi ya tergantung konteksnya. Kalau gini ada mudhof ilaih, dia nggak mungkin fi'il. Fi'il itu tidak bisa diidhofahkan. Ingat sekali lagi, fi'il tidak bisa kita idhofahkan. Fi'il tidak bisa menjadi mudhof yang memiliki mudhof ilaih, nggak bisa. Yang menjadi mudhof itu hanya kalimah isim. Wa ma tunfikuna illa btigha wajhillah. Nah, di sini juga mudhof ibtigha diidhofahkan ke wajhi ya. Berarti pilihannya boleh ibtigha wajhillah atau atau ya bukan tapi libtigha wajhillah gitu. Pilihannya boleh 2. Terus contoh ketiga, hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah gitu ya. Ini karena dia tidak didofahkan, tidak ada alif lam, maka dia masuk sebagai maf'ul ajlih gitu. Boleh juga lil imani, boleh kalau itu kalian kasih alif lam ya. Walih tisabi boleh kalau kalian kasih alif lam, atau kalian idofahkan iman Allah gitu misal, tapi iman tuh harus pakai bi ya. Iya, kalau iman itu apa sih namanya tuh? Kalau nggak salah tuh mutaadinya biharfi jarin. Alladzina yu'minu nabi. Lafaz kata dasar yang dari iman itu pasti nanti setelahnya ada binya. Iman billah, iman bir rasul, iman bin nabi, iman bi kitabillah, pasti ada binya itu. Gitu ya. Akmil dengan maf'ul ajlih, nah ini terserah, boleh kalian kasih alif lam, boleh dia nggak pakai alif lam, berarti nggak pakai alif lam berarti nakiroh ya, atau kalian idhofahkan. Yafuku qalbul ummi rahmatan bi auladihi, yahutul abu auladahu bi rahmatihi hubban lahu misal, atau lihubbihim, berarti alanya kalian hapus ya. Kalau lihubbihim atau hubbahum langsung kalian idhofahkan seperti itu. Limada, nah ini limada enak nih. Kalau udah limada kita jelas bisa jawab, yang namanya limada kan nanya alasan ya. Ini sofhah berapa nih? Sofhah 134, tadrib 3. Nomor 1, saya bantu jawab lah mungkin beberapa. Limada tata'alamu lughatal arabiyyah, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Kita pakai 3 model tadi ya. Yang pertama yang dia tanpa alif lam dan tidak idhofah.
Misal fahman lil berapa itu? Lil Qur'ani itu, atau eh fahmal Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf, tadi ada gangguan. Ya. Nah, jadi ini bisa kita jawab fahman lil Quran atau fahmal Qur'ani. Eh, yang bentuk idhofah fahmal Qur'ani atau li fahmil Qur'ani, li fahmil Qur'ani. Terus bentuk ketiga yang berarti dia pakai apa namanya? Alif lam, apa ya? Limata tatamul ya? Lil hubbi. Karena kalau lil fahmi kita harus jelas ya. Oh ya bisa bisa. Lil fahmi. Lil fahmi lil Quran itu juga nggak masuk sih ya. Adalah lil fahmi misal untuk memahamkan atau lil hubbi karena mencintai, maksudnya mencintai bahasa Arab misal ya kan lil hubbi gini lil hubbi karena sebuah rasa cinta. Yang kedua, limadza ya beta'id mu'min menjauhi. Limadza ya beta'idul mu'minu 'anil ma'asi. Kenapa mukmin menjauhi maksiat? Hmm, ya khosyatal. Jangan takut neraka ya kalau bisa ya. Oh ya. Ridwan billah. Karena ridho terhadap Allah jadi dia oh iya bisa sih karena dia ridho terhadap Allah Allah nyuruh menjauhi maksiat ya maka dia menjauhi ya. Ridwan billah karena ridho terhadap Allah. Kenapa? Karena ridhonya Allah. Kalau ini pasnya kayak tadi ya. Ibtigha'a marbo tilah ibtigho amardotilah atau kalau mau kita kasih apa nih namanya mana nih garis miringnya ya oh ini yang ini ibtigho amardotilah ini idofah oh ya libetigo kita kasih deh ya boleh idofah boleh kita kasih ini kok tiba-tiba loading libetigo i berarti i ya mardotilah atau kalau mau pakai alif lam lil lil ibtigho lil ibtigho li mardatillah itu juga kepanjangan ya. Kenapa? Hmm, nggak usah deh kalau emang nggak usah dipaksakan gitu ya. Ya, jadi ada ketemu kan lil hobi kalau ini kan lil ibtigho li ridhollah itu juga idofah. Ya, nggak usah lah. Oke, seperti itu ya contoh-contohnya. Terus nomor tadrib robe, dok suruh bikin apa jumlah mufidah. Yang penting dia jadi maf'ul ajlih yang khobar likana. Dok pula masdar mayati fi jumlataini bihaythi yakunu fil ula maf'ul ajlih wa fi tsani khobar likana. Oke, kita coba. Tadrib robe. Misal kita pakai nomor satu ya, yang sebagai maf'ul ajlih. Tarwih. Tarwih tadi itu apa? Nyaman. Hmm, syarib tuh. Syarib tuh labana. Enggak. Pijit itu apa ya? Syarib tuh laban aja. Biar sehat kan. Syarib tuh Syarib tuh labana litarwih. Saya minum susu untuk ngerasa nyaman, untuk sehat. Terus kalau menjadi khobarnya kana, berarti syurbul. Eh, kana, oh ya, berarti pakai kana gini. Kana syurbul laban, kana syurbul laban, minum susu itu tarwihan lil jasadi. Karena syurbul laban tarwihan lil jasadi. Minum susu itu adalah minum susu itu bisa membuat nyaman badan atau jasad atau tubuh ya gitu.
Hawil ma tahtau khot ila maf'uli ajlih. Kok ini gampang, tinggal kita buang aja itunya. Apanya nih? Linya. Berarti usolli syukron lillah. Boleh syukron lillah. Ingat, kalau dia nggak ada harus menjadi maf'ul ajlih, berarti pilihannya kan dua. Dia tidak mudhaf dan tidak ada alif lam. Kedua, dia mudhaf. Berarti di sini syukron lillah atau ini syukrillah, syukrallah gitu aja. Syukrallah. Terus kedua, waqat al-musibah litadzakurihim bi annahum asuna litadzakurihim. Berarti tadzkiron. Tadzakuron itu jarang nemu ya, biasanya sebagai tadzkiron. Jadi masdarnya itu kita ganti ya dengan masdar yang umum dipakai. Kan ini litadzakurihim. Litadzakurihim, iya, ini dia isim ya. Kalau litadzakurihim berarti tadzakkar, tadzakkaru, tadzakkuron. Kalau tadzkir itu fiilnya dzakaru dzakiru tadzkiron. Beda fiil madi dan mudhari'nya beda ya. Apanya sih wazannya beda. Dan jarang kayaknya saya nemu itu tadzakkuron. Biasanya tadzkiron, setahu saya ya wallahu alam. Maka kalau emang tadzkiron lahum, kita ganti menjadi tadzkiron lahum, atau kita idofahkan berarti ya tadzakkurahum. Ini kayaknya enaknya tadzkirohum deh. Litadzakurihim ya, tadzkirohum. Oke. Jadi intinya tinggal kita buang linknya, setelah itu ya udah, mungkin ada beberapa fiil yang harus dirubah ya kayak ini tadi. Diahum ini fiil madi ya, berarti kok yang lain apakah fiil madi? Enggak. Sebelumnya ini bukan fiil madi. Syukron ini li ashkurallah. Oh iya, li ashkurallah ini fiil madi. Berarti tadzakkaru tadzakkuron. Karena ini li tadzakkurihim litadzakir. Itu apa sih harokatnya? Bentar ya. Ini kita besarkan. Litadzakkara yudzakiru. Litudzakirohum. Litudzakirohum. Oh iya benar. Berarti benar ya tadzkirun. Ini adalah fi'il madi berarti ya. Dan lamnya ini adanya namanya lamu ta'lil yang mana dia termasuk amil nasib. Begitu. Sama yang lain juga. Berarti kalian harus mencari bentuk masdar dari fi'il tersebut. Arif masdar alladzi tahtau khot. Sebentar dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini adalah fi'il madi ya. Oh, itu udah dibahas. Oke, sekarang kita mengi'robi. Ini saya kayaknya nggak pakai. Jadi tadrib sadis al-imanu billah tariqul fauzi. Maf'uli ajli itu kan tadi definisinya harus berupa masdar ya. Nah, di sini kita akan dilatih tidak semuanya, tidak selamanya masdar itu dia menjadi maf'uli ajli. Maka di sini adalah bentuk masdar, dia kira-kira jadi apa? Yang nomor satu, karena kalimah isim di awal jumlah, berarti dia menjadi mubtada. Dua, yang digaris bawah ya, yang masdar itu, asta'id Usman lidzihab. Nah, ini kan Usman bersiap-siap untuk pergi. Kan limadza ista'adda Usman. Kenapa Usman bersiap-siap? Lidzihab, untuk akan pergi. Berarti dia sebagai maf'uli ajli. Untuk yang ini dia sebagai maf'uli ajli. Terus nomor tiga, inna nawma mautul asghar. Mautul asghar. Ada inna. Berarti dia sebagai khobar inna. Gitu. Dan seterusnya. Ya, silakan lanjutkan sendiri karena ini mau ada. Baik, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau ada yang nggak paham, silakan tanya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.